A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf. Surah Yusuf itu surah yang ke-12. Jadi urutan Mushafus Somani surah yang ke-12, ayat yang ke-87 sampai ayat 95. Jadi setelah kita tawakuf pengajian sementara selama Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah hari ini ada perubahan jadwal. Yang biasanya Senin subuh kita beralih ke hari Rabu subuh. Ya, insyaallah Allah berikan kepada kita sehat walafiat istiqomah. Amin. Alhamdulillah syukurillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya bani yajhabu fatahassasu min Yusuf. Ya bani, wahai anak-anakku, ijhabu, pergilah kalian semua. Fatahassasu, maka carilah oleh kalian berita-berita. Tahassus min Yusuf, tentang Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya yaitu Bunyamin. Walai tayasu, dan janganlah kalian berputus asa, mirrah rauhillah, dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Innahu, sesungguhnya, la yayasu, orang yang tidak berputus asa, mirrauhillah, dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Apa maksud ayat ini? Kita lihat ayat sebelumnya. Ya, lihat ayat sebelumnya. Ini kan dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Yang kita ketahui anak-anaknya ini adalah yang zalim, yang jahat kepada Yusuf dan Bunyamin. Ya kan? Yusuf ya dibilang dimakan oleh serigala. Ya kan? Padahal dilemparkan ke sumur. Dia berbohong kepada Yakub. Ya, kemudian sedangkan Bunyamin itu setelah Yusuf nggak ada, sangat disayangi oleh Yakub. Ya, dengan berbagai cara, ya akhirnya Bunyamin itu tinggal bersama Yusuf alaihissalam, gitu kan? Ya, berawal dia diajak oleh anak-anaknya, karena memang kalau ingin dapat makanan lagi, kamu harus bawa saudara kamu, ya, yang bernama Bunyamin. Awalnya ayahnya nggak mau, tapi karena desakan ekonomi, nggak punya apa-apa, akhirnya terpaksa. Nah, ketika di Mesir, di kerajaan Yusuf alaihissalam itu, Bunyamin akhirnya ditahan, ya, karena dia dianggap pencuri apa, piala, pencuri emas, ya, dan ditahan di tempat Yusuf alaihissalam. Nah, ini singkat cerita aja. Setelah itu Nabi Yakub ngomong kepada anak-anaknya. Nah, omongannya di ayat sebelumnya. Ya qala, ayat 86, supaya kita bisa memahami apa maksud ayat 87 ini. Innama asku bathi wa husni ilallah wa 'allama minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub ngomong kepada anak-anaknya, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui bahwasanya Allah lah yang kalian tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Jadi artinya Nabi Yakub ini sedih luar biasa, karena dua anaknya ini sudah nggak ada bersamanya, bahkan sampai buta. Kenapa bisa buta? Karena nangis yang terus menerus, karena sedih yang luar biasa, akhirnya sampai membutakan matanya. Lalu karena keterpaksaan itulah tetap Nabi Yakub ya ngomong kepada anak-anaknya, agar apa? Agar anaknya kembali ke sana meminta makanan. Karena peceklik, musim kemarau panjang, nggak ada makanan. Nah, tapi barang-barangnya juga nggak ada. Nah, lalu kata Nabi Yakub, ya bani, wahai anak-anakku nih, ijhabu, pergilah kalian semua. Pergi kemana? Pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Ya, fatahassasu, maka kalian carilah berita.
Bukan hanya cari makan, tapi cari berita tentang Yusuf wa akhi dan saudaranya. Karena insting kenabian ya, istilah bukan insting ya, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Yakub yakin Yusuf itu ada, hidup, Bunyamin saudara juga hidup. Karena itu disuruh cari. Nah, padahal saudara-saudara yang ngomong katanya dimakan serigala. Ya, cari berita patahassasu. Ada namanya tahassus, ada namanya tajassus. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Bedanya kalau tahassus itu mencari berita yang baik. Kalau tajassus mencari berita yang jelek. Tajassus namanya. Nah, jadi diperintahkan saudara-saudaranya agar mencari berita yang baik, kabar yang baik, bagaimana keadaan Yusuf, bagaimana keadaan saudaranya Yusuf yaitu Bunyamin. Wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa mir rauhillah, dari rahmat Allah. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, teruslah mencari kabar berita tentang Yusuf, kabar berita tentang Bunyamin. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Nah, ini ungkapan Nabi Yakub yang diabadikan oleh Allah dalam surah ini. Maksudnya juga kita itu nggak boleh berputus asa. Ya, apapun yang kita lakukan harus optimis. Inilah orang yang beriman. Orang beriman itu selalu optimis. Bahasa agamanya husnuzon, berbaik sangka. Ya, jadi kalau orang yang putus asa berarti dia bukan mukmin, dia munafik, bisa jadi dia kafir. Ya, nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Apapun yang kita lakukan itu optimis, ya, tidak boleh pesimis, tidak boleh sinis, tidak boleh memvonis. Nah, bahasa almarhum Ustaz Haifin begitu tuh. Optimis, kita harus optimis, ya, husnuzon, baik sangka, tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa, tidak boleh sinis kepada orang lain, dan tidak boleh memvonis. Bisa jadi orang yang sekarang maksiat di akhir hidupnya taat. Bisa jadi nauzubillah, ya, kita ini udah taat tapi nauzubillah di akhir hidupnya maksiat, nauzubillah, jangan sampai. Ya, ahwal akhir sampai akhirnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu kan makanya jangan kita memponis orang. Artinya kita jangan merasa paling soleh ketika melihat orang-orang lain yang maksiat, jangan. Kenapa? Bisa jadi dia dapat hidayah dan akhirnya dia kembali kepada Allah. Nah, itulah pentingnya mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Nah, wala tayasu, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innahu la ya'asu min rahila illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak putus asa kecuali kaum kafir. Jadi orang-orang kafir yang putus asa itu. Ya, karena persoalan cinta, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, akhirnya orang bunuh diri. Nah, itu bukti bahwa dia bukan mukmin. Jadi orang yang putus asa akhirnya bunuh diri. Orang yang stres, ya, orang yang bunuh diri. Walaupun sekarang keadaan ekonomi kita makin berat, makin susah, ya kan? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, kabar berita terakhir wallahu alam ini, Indonesia adalah negara yang tidak boleh ke Saudi Arabia. Salah satu negara. Artinya jamaah haji tahun ini gagal lagi untuk melaksanakan menunaikan jamaah haji. Termasuk saya. Ya Allah, apa ada hikmah di balik ini semua? Belum panggilan Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, bayangin aja, sampai hari ini pastor masih di rumah, belum dikembaliin, padahal udah mendekati bulan Zulqa'dah, ya kan? Habis Zulqa'dah, Zulhijjah udah haji. Kapan hajinya? Ya Allah. Dan ternyata ada rilis, saya baca breaking news, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak diperbolehkan ke Saudi Arabia, baik haji atau umroh. Yang hanya diperbolehkan ada beberapa negara begitu. Salah satunya yang dicoret adalah Indonesia ini. Allah Akbar. Ya Allah. Berarti nunda lagi. Berarti yang daftar tubuhnya makin jauh lagi gitu ya. Yang tahun 2020 aja belum berangkat, apalagi yang berikutnya. Allah Akbar. Jadi antrian haji ini makin panjang terus ini. Allah alam dah. Hanya Allah yang tahu, Maha tahu. Sama dengan umroh, sama juga. Haji umroh sama.
Yang kasihan yang punya travel KBH, udah keluar. Banyak yang bangkrut nih. Banyak yang bangkrut, dirumahkan, di PHK karyawan-karyawannya. Kenapa? Yang nggak ada haji, nggak ada umroh, penghasilan dia dari haji dan umroh. Ya Allah. Tapi orang beriman tidak putus asa, tetap optimis. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Mungkin karena pesantren belum jadi, santrinya belum ada yang mukim, wallahualam lah ya. Di antara hikmah-hikmah itu pasti ada. Nah, orang beriman tidak optimis. Nah, jadi ayat ini ungkapan Nabi Yakub kepada anak-anaknya supaya mencari lagi kabar tentang Yusuf, kabar tentang Bunyamin, jangan putus asa. Tetap optimis, cari terus sampai ketemu. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin mujjatin fa'awfi lana al-qayl wa tasaddaq alaina. Falamma, maka ketika dakhalu mereka masuk alaihi kepada Yusuf, ya maksudnya masuk ke negeri Mesir, ya ke kerajaan Mesir. Qalu, mereka berkata, ini udah nih, udah selesai ungkapan Nabi Yakub, lalu akhirnya semua anak-anaknya berangkat menuju Mesir, ya menuju untuk meminta bantuan. Kenapa? Karena memang sudah lapar, lalu juga diberikan amanah untuk mencari Yusuf dan Bunyamin. Lapar, susah, disuruh cari saudaranya. Nah, ini kan luar biasa. Maka ketika mereka semuanya tuh saudara-saudaranya Yusuf masuk ke istana, ya ke Mesir itu, ya qalu, mereka berkata. Jadi ungkapan anak-anaknya Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf. Dan apa ungkapannya? Ya ayyuhal aziz, wahai aziz. Aziz ini adalah kalau kita tuh yang mulia. Ini bahasa kepada raja, bahasa kepada negarawan, para orang-orang pembesar di Mesir. Yusuf ini dia bukan raja, jadi dia istilahnya mengelola ekonomi, istilahnya Menko perekonomian, ya, yang ngurus keuangan, ngurus itu, yang perdana menteri, ya menterinya lah, menteri keuangannya. Al-Aziz, jadi Aziz ini adalah bahasa kepada orang yang dimuliakan, misalnya yang tuan Said, ya gitu, seperti itulah. Wahai Al-Aziz, wahai yang mulia. Ini ungkapan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Massana wa ahlana durru, telah menimpa kepada kami, ya kepada kami, wa ahlana, dan keluarga kami, ad-durru, penderitaan, kemudorotan. Nah, yang dimaksud adalah kelaparan. Kami ini lapar semua. Ya memang peceklik, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa yang bisa dimakan. Maka dia datang lagi kan. Minta apa? Minta bantuan makanan, gandum dan sebagainya. Karena waktu itu makanan gandum. Kalau di kita ya nasi lah ya. Ya. Waji'na bi bid'atin, dan kami datang dengan membawa barang-barang, ya sebagai apa? Istilahnya barteran lah. Ya, barteran. Ya, mujjatin, yang buruk, yang jelek, yang tidak berharga. Dalam tafsir Mukatsir dijelaskan, ada yang mengatakan bajunya sudah bekas, tali, barang-barang yang udah nggak berharga dah. Ya kalau orang nggak mungkin mau lah ya, barang bekas ini benar-benar bekas gitu. Bukan sekedar barang yang bekas bisa dipakai, enggak, ini benar-benar bekas. Ya, dan juga ada dalam tafsir Mukatsir juga dijelaskan, yang dimaksud musjatin itu adalah uang yang sudah tidak berlaku lagi. Jadi uang kuno lah istilahnya. Ya, ada uang kuno. Ada yang mengatakan ada biji-biji yang sudah tidak bermanfaat lagi. Pokoknya nggak ada manfaat lah. Barang-barang yang tidak bermanfaat. Nah, kalau orang sudah lapar, lalu pengen makanan, lalu dia meminta-minta dengan memberikan barteran barang yang nggak bermanfaat, pasti ditolak, pasti nggak bakal dikasih. Ya, tapi beda dengan Nabi Yusuf. Fa'ufilanal kaila,
maka berikanlah kepada kami al-kaila, jatah kami, artinya kami ingin mendapatkan gandum, ya makanan, jatah kami. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah engkau hai al-aziz yang mulia kepada kami, bersedekahlah untuk kami. Ini orang kalau sudah kepepet gitu, sudah lapar, nggak bisa ada pengganti barteran, akhirnya dia sampai ngemis yang luar biasa begitu. Watasaddaq alaina, bersedekahlah untuk kami. Nah, ini ungkapan dari anak-anak Nabi Yakub, saudara Yusuf. Dan dia nggak tahu bahwa Al-Aziz itu adalah Yusuf. Begitu. Di ujung ayat, innallaha yazil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah dialah Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang bersedekah. Ya. Jadi ayat yang ke-88 ini Allah mengungkapkan kisah yang terjadi setelah perintah Nabi Yakub kepada anak-anaknya untuk mencari berita tentang Yusuf Bunyamin, sekaligus juga mencari makanan, karena memang sudah beberapa hari stok makanan habis. Nah, juga barang-barang sudah ditukar-tukar yang sebelum-sebelumnya. Kan sudah berkali-kali kan ke Mesir nyari makanan dengan mengganti macam-macam barang-barang. Nah, sekarang sudah habis, ada barang-barang yang tali, baju, ya yang sudah tidak berguna. Ya, makanya sampai mengemis dengan luar biasa, mengatakan fatasaddaq alaina, sedekahlah untuk kami. Kami ingin makanan, kami ingin gandum. Innallaha yazil mutasaddiqin, Allah akan berikan pahala, ya balasan yang terbaik kepada orang-orang yang bersedekah. Ya memang kalau orang sudah kepepet, sudah susah, ya akhirnya memang dengan bahasa-bahasa memelas kan. Bahasa orang-orang susah itu sampai minta yang terbaik untuk orang-orang yang kesusahan. Maka sampai mengatakan innallaha yazil mutasaddiqin, sungguhnya Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Ini qala, ya, Al-Aziz, ya, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Nah, ini orang nggak tahu nih, saudara-saudaranya belum tahu bahwa yang ngomong ini adalah Yusuf. Hal alimtum, apakah kalian mengetahui, ma fa'altum, kejahatan apa yang telah kalian lakukan dulu? Kamu tahu nggak? Kalian itu telah melakukan kejahatan yang luar biasa, kezaliman yang luar biasa. Bi Yusuf, kepada Yusuf, wa akhihi, dan saudara Yusuf, yaitu Bunyamin. Ya. Id antum jahilun, tatkala kalian ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak menyadari. Nah, jadi ungkapan Yusuf sampai begitu tuh. Ya, kalian tahu nggak dulu tuh, ya telah melakukan perbuatan yang jahat, perbuatan yang zalim kepada seorang namanya Yusuf dan seorang yang namanya Bunyamin. Kalian nggak sadar nggak tuh, kalian telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Nah, kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, kejahatan yang luar biasa, yang sudah di luar batas kemanusiaan. Ya kan? Membunuh, ya kan? Ya, dengan biadab. Tapi yang dipenjara yang orang yang tegas. Ini kan seperti itu. Nanti coba lihat endingnya. Pasti Allah itu tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Doa orang-orang yang terzalim yang sekarang yang dirasakan oleh Imam besar Habib Rizik kan terus terzalimi terus ini kan, dicari-cari terus kesalahannya. Ya kan, ya Allah ya Rabbana, terus cari kesalahan terus. Allah Akbar. Keadilan yang sulit di negeri ini nanti insya Allah pasti Allah buka selebar-lebarnya. Enggak di dunia, pasti di akhirat juga, pasti di akhirat. Tapi nanti lihat endingnya. Kita hanya rakyat biasa, orang awam, hanya mampu doakan terus. Dan di balik ini pasti ada hal yang sangat luar biasa terjadi. Wallahu a'lam. Nah, kembali ke ayat ini. Jadi Nabi Yusuf ngomong, kamu pernah melakukan kezaliman, kejahatan, ya,
Apa yang kamu lakukan dulu tuh kepada Yusuf, kepada Bunyamin? Kan perkataan ini membuat saudara-saudara jadi heran nih, kok aneh kok. Mau minta makanan, mau minta sedekah, tapi kok Yusuf ngomongnya beda. Bukan ngasih, bukan apa namanya, bukan memberikan, tapi malah ngomong, apa yang kamu lakukan dulu kepada Yusuf? Apa yang kamu lakukan dulu kepada Bunyamin? Apa yang kamu lakukan? Kalian ini nggak sadar, ya. Kalian nggak sadar apa kalian yang lakukan ini adalah perbuatan yang di luar batas kemanusiaan. Bahkan udah melakukan kejahatan, nipu lagi, bohong lagi kepada Yakub alaihissalam, ayahnya. Wah. Qalu, mereka pun ngomong akhirnya, bingung nih, kebingungan. Kenapa? Karena Al-Aziz yang mulia ini yaitu ngomong seperti itu. Mereka minta sedekah, mereka minta jatah makanan, tapi ngomongnya begitu malah. Apa jawaban mereka ini? Saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, "Ainnaka la anta Yusuf." Nah, kan akhirnya dia ngomong, sesungguhnya engkau ini, ya, engkau ini Yusuf gitu. La anta Yusuf. Kamu ini Yusuf gitu ya. Kenapa? Karena dia kok nak ngomong begitu, kan aneh kan? Nah, ini pertanyaan, jawaban mereka. Kau ini Yusuf enggak? Benar kau Yusuf enggak? Lalu akhirnya Yusuf pun ya membuka. Ini karena Allah perintah. Dalam tafsir dijelaskan. Nah, Ibnu Katsir sekali lagi bahwa jadi memang Allah memerintahkan kepada Yusuf untuk menyembunyikan identitasnya. Nah, ketika sudah puncaknya, ya kan, puncaknya pasti ada hikmah, akhirnya Allah perintahkan Yusuf untuk membuka atau untuk mengakui gitu kan, bahwa dia adalah Yusuf. Ini sebenarnya mereka meragukan. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dalam tafsir sekali lagi 80 tahun. Jadi perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu 80 tahun. Bayangin 80 tahun kan pasti nggak kenal kan. 80 tahun nggak ketemu dari masih kecil sampai sudah dewasa kan. Yang namanya 80 tahun masih nggak kenal. Suaranya udah lupa dan sebagainya. Nah, namanya kalau seorang raja waktu itu pakaian kebesaran. Ya pakai mahkota, pakai macam-macam gitu kan. Nah, jadi mereka nggak kenal juga. Udah pakai mahkota seperti itu, lalu juga memang sudah puluhan tahun. Makanya agak ragu, benar nggak kau Yusuf? La anta Yusuf, benar nggak kau Yusuf? Qala, Nabi Yusuf pun menjawab, anak saya, aku Yusuf, saya adalah Yusuf. Ya, di riwayat lain dijelaskan dalam tafsir. Jadi ketika ngomong anak Yusuf, Yusuf itu membuka mahkotanya, membuka pakaiannya, ya, akhirnya jelas kelihatan bahwasanya dia memang benar Yusuf. Nah, gimana nih? Ini kisah nyata nih, Pak. Ini Al-Quran bicara, jadi bukan yang sinetron, bukan kisah fiktif, bukan sandiwara, tapi benar-benar terjadi di ribuan tahun yang lalu, ya, di zaman Nabi Yusuf. Allah Akbar. Wahaja akhi, dan ini adalah saudaraku. Nah, ini harus ditunjukin, ini Bunyamin maksudnya. Ini adalah Bunyamin, ini saudara. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan karunia, keamanan, ya, anugerah alaina kepada kami. Ya, setelah puluhan tahun gak ketemu, kami berkumpul. Karena memang Yusuf dengan Bunyamin ini akrab. Ya, anak yang paling disayang karena akhlaknya, budi pekertinya oleh Nabi Yakub adalah Yusuf dan Bunyamin ini. Yang lain-lainnya itu iri, hasud. Ya, saudara-saudaranya iri, hasud. Gitu ya, makanya dia mencelakakan. Ya, Allah memberikan keamanan. Mannallahu alaina, Allah memberikan karunia, memberikan anugerah kepada kami, keamanan, kedamaian, ketenangan, sehingga kami berkumpul setelah puluhan tahun gak ketemu. Innahu mayyattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa orang yang bertakwa dan orang yang bersabar. Wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang selalu berbuat baik. Ada
tiga yang Allah perintahkan di ujung ayat ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa? Mayyattaqi, orang yang bertakwa. Nah, ini seringkali disampaikan dalam khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah Idul Fitri Adha. Pokoknya khutbah itu adalah bertakwa kepada Allah. Usikum wa iyaya bittaqwa. Bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjalankan Allah, wa yasbir, dan orang-orang yang sabar. Ini dua hal yang terjadi kepada orang yang bertakwa. Perintah ini adalah bertakwa dan sabar. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, kemudian Bunyamin adalah orang yang bertakwa. Kepada orang yang sabar menerima penderitaan, sabar dijatuhin ke sumur, sabar diangkat, dijual belikan menjadi manusia yang dijual beli, kemudian sabar ketika digoda oleh tante Julaiha, tante berduaan di kamar, digoda, dirayu untuk berzina, sabar ketika dipenjara, difitnah, sabar. Allah Akbar. Ini kisah Nabi Yusuf luar biasa. Nabi Yusuf ini luar biasa mengalami penderitaan, tapi endingnya luar biasa, kebaikan, menjadi orang-orang yang termulia, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Fa inna Allah, sungguhnya Allah, la yudi'u ajral muslimin, tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang selalu berbuat baik. Nah, ini nih, inna Allah la yudi'u ajral muslimin, Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Sekecil apapun yang kita melakukan kebaikan, Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Pasti Allah balas. Dalam surah may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah pasti balas. Siapa orang melakukan keburukan sekecil apapun, Allah pasti balas. Allah Akbar. Inilah luar biasanya Allah memberikan kepada Nabi Yusuf, kepada Bunyamin. Jadi tiga nih. Pertama bertakwa, kedua sabar, ketiga selalu berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang selalu berbuat baik. Makanya disebut muhsin. Muhsin itu selalu berbuat baik. Ya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-91. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna laqatiin. Qalu. Nah, akhirnya setelah ngomong begitu, setelah Nabi Yusuf memperkenalkan bahwa dia adalah benar Yusuf dan ini adalah Bunyamin, mereka pun ngomong nih, saudara-saudaranya yang pernah berbuat zalim, yang jahat. Tallahi, ini salah satu kalimat qasam, sumpah. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, jadi ternyata huruf qasam itu bukan hanya waw, tapi juga ta, tapi juga ba. Dalam pelajaran ilmu nahwu itu di kitab Jurumiyah itu, huruf qasam itu ada 3, wallahi, tallahi, billahi. Artinya sama tuh. Kalau wallahu beda, kalau tallahu beda, beda. Jadi kalau kalimat tallahi, billahi, wallahi sama, artinya sama. Demi Allah, sumpah. Inilah hasanah, kekayaan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia demi Allah, ya demi Allah doang. Tapi kalau bahasa Arab bisa wallah, bisa tallah, bisa billah. Artinya sama, demi Allah, cuma kalimatnya banyak. Bisa dengan huruf waw, bisa dengan huruf ta, bisa dengan huruf ba. Billah, tallah. Di sini tallah nih, demi Allah. Laqad asarakallah. Ya, udah lam, udah qad lagi. Nah, ini dalam ilmu nahwu, lam taukid, qad taukid. Jadi kalau bahasa kitanya benar-benar, sungguh-sungguh, pastilah gitu kayaknya, gitu kira-kira. Ini bahasa yang luar biasa. Laqad, udah qad, lam lagi. Laqad, sungguh, pasti, sungguh. Asarakallah, Allah telah memberikan keutamaan kepadamu, hai Yusuf. Memberikan kehebatan kepada Yusuf, kepadamu Yusuf. Alaina, atas kami,
Wa in kunna, dan sungguh kami adalah lakhatiin, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat dosa. Allah Akbar. Jadi dia mengakui di sini, saudara-saudaranya Yusuf mengakui telah melakukan kesalahan, kejahatan, kezaliman. Emang orang udah kepepet begitu tuh. Ya, udah susah, miskin, lapar, lalu dibuka semuanya oleh Yusuf. Dia adalah Yusuf, ini saudaranya yang hidup dengan bahagia. Namanya hidup di kerajaan, di istana, makanan cukup, pakaian cukup, ya kan? Ya apa namanya, di istana lah ya, enak. Orang juga pada pengen pada ke istana. Nah sekarang kebalikannya nih, udah enak, lalu saudara-saudaranya ya susah, miskin, lapar. Ya Allah Akbar. Makanya demi Allah, engkau Allah telah pilih memberikan keutamaan, kelebihan daripada kami, dan kami adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Maksudnya adalah ya maafkan kami gitu ya. Ya ampuni kami ya Allah. Ya, minta maaf nih, taubat. Ya. Emang kalau penyesalan itu biasanya terakhir. Ya, penyesalan terakhir. Kalau di awal bukan penyesalan, pendaftaran ya, namanya. Kan di akhir mah penyesalan. Emang udah selesai itu ya udahlah. Nyesal dia. Qala, maka Yusuf pun berkata, ya Yusuf ya, dia adalah orang yang bijaksana. La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada lagi celaan, cercaan terhadap kalian pada hari ini. Tidak ada lagi hinaan, celaan, cercaan atas kalian semua pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara para penyayang. Allah lah maha sayang. Artinya adalah semoga Allah memberikan kasih sayangnya dengan mengampuni seluruh dosa-dosa saudara-saudaraku semua. Allah Akbar, bijaksana. Nah, kalau misalnya zolim tuh, tangkap nih, para pengawal tuh. Kalau misalnya Yusuf zolim, ini tangkap nih, ini orang-orang yang telah melakukan zolim pada saya. Ya bunuh semuanya, ya bunuh semua. Kalau Yusuf zolim, tapi Yusuf adalah orang yang akhlaknya mulia, langsung dimaafkan ketika itu. Bahkan mengatakan, la tasrib alaikumul yaum, tidak ada hinaan pada hari ini, tidak ada celaan pada hari ini. Artinya adalah Nabi Yusuf mengampuni, ya, memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan dilakukan, kezaliman dilakukan oleh saudara-saudaranya. Jadi dia melupakan tuh. Aduh. Ya, kalau kita nih misalnya nih, kita dizalimi kayak Yusuf, ya kan? Lalu kita sekarang berkuasa, ya kan? Wah, jadi apa namanya? Jadi presiden, jadi raja kan. Lalu yang dulu zolim tuh kira-kira kita apain? Nah, tangkep, penjara, hukum mati. Nah, gitu kan. Ya lu yang dulu zolim. Tapi Yusuf gak begitu, dia luar biasa. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya, ya kan? Saudara, sedara, sedaging. Kenapa? Karena satu ayah, ya kan, satu ibu. Tetap dimaafkan walaupun dulu pernah berlaku zalim yang jahat luar biasa. Bahkan mengatakan yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni dosa kalian. Artinya dia minta berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni seluruh dosa kalian, dan dia adalah maha penyayang di antara orang yang penyayang. Kemudian ayat 93, ijhabu biqamisi haja fa'alquhu wa ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ijhabu, udahlah. Lalu setelah itu disuruh pergi kalian, pulang. Silahkan kalian semua pulang. Maksudnya bukan musir ya. Udah dikasih makanan, diampuni dosanya, nggak ditangkap, ya, suruh pulang. Silahkan kalian pulang. Lalu apa kata Yusuf? Bikomisi, bawa nih baju gamisku. Kan baju kan dibuka tadi tuh. Bawa nih bajuku, ya.
Lalu apa? Haza fa'alku, lalu usapkanlah baju ini ke wajah ayah, ke wajah ala wajhi abi, atas wajah ayahku. Ya'ti basira, pasti ia nanti akan bisa melihat lagi. Allah Akbar. Ya, jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam, pulang bawa pakaianku ini, bawa gamisku ini, lalu kasih ke ayah, kasih kepada Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, ayahku, abi. Lalu apa? Usapkan ke wajahnya. Ya, kenapa? Karena nanti dia akan kembali melihat kembali. Artinya butanya hilang, butanya sembuh. Jadi Nabi Yakub itu buta. Kenapa buta? Karena nangis, karena sedih. Awalnya butanya satu, lalu Bunyamin diambil juga, ya kan? Buta juga, nangis terus, katanya buta dua-duanya. Lalu kata Yusuf alaihissalam, ini pakaianku, berikan kepada ayahku, usapkan ke wajahnya, maka dia akan bisa ya'ti basira, dia pasti bisa melihat lagi. Allah Akbar. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, dan datangkanlah, bawalah kepadaku keluarga kalian seluruhnya. Wah, bijaksana banget. Kamu pulang, pakaianku ini kasih ke ayah, lalu seluruh keluarga kalian semua, termasuk istri-istri kalian, anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, seluruhnya bawa ke istana. Ya, ajmain, seluruhnya. Nah, ini luar biasanya Yusuf alaihissalam. Ya, ini bijaksananya Yusuf alaihissalam, diperintahkan seluruh keluarga besarnya, termasuk ayahnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya ke istana. Allah Akbar. Ajmain, namanya ajmain itu semuanya, termasuk anaknya, cucunya, istri-istrinya. Wah, ini alhamdulillah hari ini nasi uduk kayaknya. Ini mengganggu konsentrasi ngaji ini. Ngaji jangan lama-lama. Udah ada nasi uduk menggoda kita ini. Maka jazakumullah, semoga yang masak, yang memberikan ini Allah berkahi, rezekinya semakin bertambah, Allah jauhkan dari bala dunia akhirat. Allah Akbar. Sedekah subuh itu sedekah yang luar biasa, mendapatkan doa dari malaikat. Allah Akbar. Allah Akbar. Masyaallah. Walamma fasalatil 'iru, ketika telah meninggalkan kafilah dari Mesir, ya. Jadi ketika rombongan dari Mesir ini pulang kembali, qala abuhum, maka ayahnya berkata, ya, nih kembali nih, jadi sudah pulang nih, sudah sampai di rumahnya. Nabi Yakub ngomong, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Ya, ini sesungguhnya aku, ini ungkapan dari Nabi Yakub alaihissalam. La ajidu, sungguh aku mencium riha, wangi, aroma, bau Yusuf alaihissalam. Laula, jikalau tidak, antufannidun, kalian menuduhku orang yang pikun, orang yang lemah akal, maka kalian gak akan percaya. Jadi inilah firasat seorang ayah, ya, bukan sekedar ayah, dia adalah nabi, ya. Dia mencium yang sangat harum dari Yusuf alaihissalam. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anaknya itu bawa pakaian. Nah, belum disampaikan sudah tahu ini Yusuf, tahu dia. Ya, jadi tahu nih, wah ini pakaian Yusuf ini. Dia kenapa? Karena dia mencium. Padahal itu kejadian dalam tafsir dijelaskan 80 tahun, ya, Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf. 80 tahun, lama banget kan? 80 tahun. Berarti usia 80 tahun, menambah lagi, semakin tua kan. Nah, sampai mengatakan, kalau kamu nggak percaya aku ini dikatakan aku pikun, silakan, tapi aku yakin ini baunya Yusuf alaihissalam. Allah Akbar walillahil hamd. Nah, ini anaknya ini masih juga apa? Masih juga tidak belum sadar. Dia ngomongnya begini malah.
Qalu, mereka ngomong nih, ya anak-anaknya Yusuf alaihissalam, apa ungkapannya? Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Tuh sebegitu. Makanya ini ungkapan ini berarti saudaranya Yusuf ini belum total bertaubat. Belum total dia minta ampun kepada Allah. Apa kalimat ini? Ini makanya diungkapkan dalam tafsir, ini ungkapan saudara-saudara Yusuf yang masih juga menuduh Yakub ini lemah akal, pikun, ya, menuduh yang enggak gitu ya. Padahal amanahnya kan pakaiannya disuruh kasih, tapi dia masih ngomong begini, demi Allah, kata saudara-saudaranya ini, innaka, sungguhnya engkau hai Yakub, maksudnya ayahnya, la fi dhalalikal qadim, sungguh dalam kesalahan yang terlalu cinta kepada Yusuf. Kamu ini bodoh, kamu bohong ya. Masa bisa mencium bau Yusuf padahal Yusuf 80 tahun gak ketemu. Nah ini artinya adalah ini ungkapan saudara-saudara Yusuf yang masih juga belum bertaubat kepada Allah, masih juga menyalahkan Yakub yang pikun. Masa udah gak ketemu, ya masih ngomong Yusuf juga gitu, masih mencium bau Yusuf lah, aneh. Demi Allah, bahkan kalimatnya pun demi Allah, bayangin nih, demi Allah ya, engkau ini benar-benar terlalu cinta banget dengan Yusuf, demi Allah. Artinya menuduh Yakub ini orang yang pikun, orang yang sudah lemah akalnya, orang yang sudah sudah udah nggak ingat apa-apa, masih mencium bau Yusuf mah. Jadi ini ungkapan yang belum sepenuhnya taubat, sepenuhnya minta ampun kepada Allah Subhanahu. Padahal amanahnya kan begitu, kasih pakaian ke wajahnya, ya, kemudian disuruh ke istana semuanya. Tapi dia masih menuduh juga, menuduh Yakub dengan enggak. Maka dikatakan fikun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca hari ini, kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub, kita ambil iktibar pelajaran. Pelajaran adalah orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang selalu berbuat baik, pasti Allah berikan ending yang terbaik. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Pelajaran yang kedua, orang yang zalim pasti Allah akan buka seburuk apa-apa, dengan ditutup-tutupi gitu ya, pasti terbongkar juga keburukan, kemaksiatan, kezoliman, seperti yang terjadi di negeri kita lah, ya kan? Kezoliman yang luar biasa ini, walaupun ditutupi dengan berbagai cara, pasti rakyat pun akan tahu bahwa ini adalah kezoliman yang sangat luar biasa. Dan enggak di dunia, ya, nanti di akhirat Allah balas kezoliman yang terjadi. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran hikmah. Insyaallah minggu depan, ya, ayat 96. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran.